Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farisa Dwi Septiana dengan NIM F1B019107 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Latar belakang. Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok Indonesia. Banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, melainkan akun individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut. Untuk menunjang hal-hal tersebut di atas, perlu disusun pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah sebagai acuan dalam menjalankan mekanisme pengelolaan media sosial, serta menjadi acuan bagi pembuat petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengelolaan media sosial di instansi pemerintah. Pemanfaatan media sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lain pemanfaatan dan teknologi informasi, strategi komunikasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan penataan tata laksana. Pengertian umum. Instansi pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga non-struktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi. Maksud dan tujuan. Untuk maksudnya yaitu pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah. Sedangkan untuk tujuannya yaitu pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah adalah menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama yaitu tercapainya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu peranti hubungan masyarakat di instansi pemerintah. Yang kedua, terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan media. Yang ketiga, terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien. Yang keempat, terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi pemerintah yang semakin baik. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup pedoman ini meliputi dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah dan pengelolaan pemanfaatan media sosial. Manfaat. Untuk manfaat pedoman umum ini adalah meningkatnya pengertian dan pemahaman pengelolaan media sosial bagi instansi pemerintah dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan secara optimal, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada etika media sosial. Yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas.
Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. 4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. 5. Menghormati kode etik pegawai negeri. Yang keenam, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Yang ketujuh, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Dan yang kedelapan, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana media sosial. Untuk menyelenggarakan komunikasi kehumasan melalui media sosial, diperlukan sarana komputer seperti personal, notebook, netbook, atau tablet komputer, dan prasarana seperti jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas Wi-Fi atau menggunakan telepon seluler cerdas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, khususnya humas pemerintah, dalam menjalin komunikasi dengan menggunakan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga tercipta hubungan yang sinergis, harmonis, dan saling menguntungkan antara instansi dan pemangku kepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.